Hari ini kita akan membahas tentang masalah alat optik. Nah, tahu alat optik itu apa? Tahu. Oh, tahu Alat ya. yang Alat yang bagaimana? alat yang menggunakan lensa. Alat yang menggunakan lensa. Apakah betul? Nah, nanti kita bahas. Sebelum kita bahas, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik anak-anak, kita akan langsung ke materinya. Bukan. Ya, materi. Oke. Nah, kita akan bahas tentang alat optik. Alat optik. Apakah alat optik itu sebenarnya? Nah, contoh-contohnya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh jadi alat-alat optik. Nah, ada apa sih itu? Yang ini namanya apa yang ini? Oh, namanya periskop. Kalau yang ini? Teropong. Yang ini? Mikroskop. Yang ini? Mikroskop. Kamera. Yang ini? Teleskop. Iya, baik. Teleskop. Nah, tapi apa sih sebenarnya alat optik itu? Silakan, ada yang mau berpendapat. Apa sebenarnya alat itu? Alat optik adalah sebuah benda yang menggunakan lensa. Alat yang yang membuat kita dapat melihat. menggunakan Sifat menggunakan apa? cahaya. Yuk. Sifat cahaya. Menggunakan cermin dan lensa. Iya, tidak hanya lensa. Jadi adalah alat yang menggunakan cermin atau ya, Lensa. atau garis miring dan lensa. Nah, tahu ya atau dan ya? Coret-coret. Bukannya cermin lensa beda ya kok. Dayu, tolong jangan coret-coret. Atau Dan atau itu maksudnya sebenarnya bukan atau dan ya, yang betul adalah dan atau. Nah, maksudnya dan atau itu apa? Ada alat yang hanya menggunakan cermin atau alat hanya menggunakan lensa atau alat yang menggunakan dua-duanya. Jadi alat yang menggunakan cermin dan atau lensa. menggunakan dua-duanya itu apa Kak? Apa Pak? Kenapa alat yang gimana? Alat yang menggunakan cermin dan lensa. Iya, itu juga namanya alat optik. Gunakan cermin saja juga alat optik. Lensa saja alat optik. Dua-duanya juga alat optik. Contohnya mikroskop itu menggunakan Mata itu lensa dan alat optik. optik ya Ustaz. Lensa Karena ada dan lensa cermin mata. sekaligus. Iya, tapi kan mata itu bukan alat buatan manusia. Jadi bukan termasuk alat tapi organ ya. Ini kita bahas alatnya ya. Jadi alat optik itu berarti buatan manusia. Jadi alat optik adalah alat yang menggunakan cermin dan atau lensa. Baik, berikutnya kita akan setelah pengertiannya ya, berarti kita langsung ke contoh-contohnya. Nah, berarti yang ini namanya apa ini? Contoh lensa. Cermin datar. Cermin ini ya, cermin. Ini namanya adalah cermin. Apa bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggrisnya? Nggak tahu. Nah, bahasa Inggrisnya apa cermin? Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, nggak bisa bahasa Inggris. Nggak Cermin. bisa bahasa Inggris. Cermin. Mirror. Di simple English ini ya, mirror. Nah, cermin yang pertama adalah cermin datar. Mari kita bahas ini sifat-sifat bayangannya. Nah, apa aja sifat-sifat bayangan untuk cermin datar ini? Kalau kita ada di depan cermin sama besar. Ya, jadi kalau kita ada di depan cermin datar, nanti sifatnya adalah maya. Tahu maya ya? Maya itu artinya tidak nyata.
tegak di Nah. sama besar. Maya tegak sama besar. Nah, sekarang kita bahas maya itu apa sih? Maksudnya tidak nyata itu gimana sih? Ciri-cirinya maya bagaimana? Tidak dapat ditangkap oleh layar. Bagus. Jadi maya itu tidak dapat ditangkap Ditangkap oleh layar. layar. Jadi kalau disediakan layar di depannya, maka tidak akan terbentuk. Beda sama bayangan nyata. Kalau bayangan nyata itu kita taruh layar untuk menangkapnya, dia akan tergambar di sana, ya. Contohnya kalau bayangan nyata itu bayangan yang bagaimana? Contohnya. Nyata itu bayangan pada apa? cermin cekung. Pada cermin cekung. Ya, bagus. Kalau cermin cekung nanti itu ditangkap itu bisa. Atau kamu juga boleh misalkan kalau di sekolah pernah enggak guru kamu itu memutarkan sebuah atau memakai proyektor LCD proyektor itu untuk menayangkan sesuatu di depan kelas. Pernah. Nah ya, bayangan yang terbentuk dari proyektor itu contoh dari bayangan nyata. Di mana bayangan itu kalau tertangkap oleh layar itu akan terbentuk. Nah, kita juga bisa membuat seperti itu walaupun tanpa menggunakan proyektor. Tadi menggunakan apa tadi? Menggunakan cermin cekung atau lensa cekung atau lensa cembung. Nah, itu nanti bisa ya. Nah, selain maya, sifatnya tadi apa tadi? Sifatnya adalah tegak ya. Nah, tegak. Kemudian bayangannya bagaimana? Sama besar. Nah, ada lagi sifat yang lain? Nggak ada. Yaitu terbalik kanan kiri. Iya Pak, terbalik yang kanan. Tapi terbalik kanan kiri, bukan terbalik atas bawah, tapi ini terbalik kanan. Artinya kalau kamu ngangkat tangan kiri, maka bayangannya angkat kanan. Kanan. Kalau kamu ngangkat tangan kanan, bayangannya ngangkat tangan kiri. Kalau kamu misalkan bercermin, kemudian tangan kanan kamu angkat, ternyata bayangannya ngangkat tangan kanan. Apa yang kamu lakukan? Wih, lari. Lari ya. Ada hantu cermin, lari ya. Ya, tapi hantu itu udah ada ya. Baik, itu terbalik kanan kiri. Ada pertanyaan sampai sini? Terbalik atas bawah. Kalau atas bawah tegak. Kita lanjut ke contoh atau alat lensa berikutnya. Apa itu? Itu spion. Iya, itu berarti apa? Berarti alat Nomor optiknya 2, apa yang cermin dipakai? cembung. Iya, ini adalah cermin juga, tapi ini adalah cermin cembung. Cermin cembung. Cermin cembung, berarti dia itu melendung di depannya. Sifat bayangannya. Maya tegak. Kecil. Satu. Oh ya, minta tolong ya. Ini Titah, tolong jangan coret-coret. Ya. Baik, yang pertama bayangannya adalah maya apa nyata? Maya. Maya. Berarti maya tadi tidak nyata ya. Terus? Tegak. Tegak. Terus? Diperkecil. Diperkecil. Betul, diperkecil. Lebih kecil apa diperbesar? Diperkecil. Maya tegak diperkecil. Nah, contohnya itu pada apa ini contohnya? Spion. Ya, ini sepi ya. Sepi Pak Yono. Nah, berarti sepi. Aku nggak tahu yang di atas Pak Yono. Pojok-pojok. Kalau yang di atas itu apa? Ini ada Nggak tahu. Cermin. Itu lampu tipu-tipu. Loh, kok lampu? Iya. Lampu tipu-tipu. Jalan. Lampu tipu-tipu. Mana? Kalau jalan. Biasanya ada. Ini adalah cermin di persimpangan ya. Cermin di persimpangan. Persimpangan. Spion. Spion sudah jadi gak guna. Nah, jadi kaca di persimpangan. Gunanya untuk apa? Jadi gunanya adalah untuk membantu para pengendara mengetahui keadaan arah yang lain. Misalkan kalau kamu dari sebelah timur, nanti sebelah utara atau sebelah selatan, kamu akan dapat melihatnya dengan menggunakan
cermin cembung ini. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena bayangan di sebelah sampingnya itu akan diperkecil. Sehingga kalau diperkecil Jadinya kelihatan. itu akan dia dapat menjangkau daerah yang lebih luas, termasuk di spion ini ya. Dengan menggunakan kaca spion yang kecil ini, kita dapat mengetahui keadaan yang luas di belakang kendaraan. Ya, itu adalah gunanya dari cermin cembung. Oh, oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Tidak ada. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Berikutnya berarti habis cermin cembung apa berarti? Cermin cembung. Cermin cekung. Nah, contohnya di sini nih. Ya. Nah, di mana ini contohnya ini apa ini namanya ini kalau seperti ini namanya? Nggak tahu itu. Dulu, Pak. Itu yang di lampu. Ya. Oh iya. Masa ini Tempatnya kacamata? Kacamata. Ya, kenapa? Oh, kacamata ya. Pak, tadi saya keluar karena saya mau ganti ke HP karena laptop saya udah Kenapa? panas. Kenapa? Aku nyatet dulu. Oh iya, nyatet dulu. Kalau enggak nyatet pun nanti akan kita beri ya catatannya. Jadi kita ulangi yang tadi ya. Cermin sampai mana tadi nyatetnya? Cermin. Cermin Cembung. apa cermin cembung ya. Nah, kalau cermin cembung tadi bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, jadi dengan diperkecil itu keuntungannya tadi apa tadi keuntungannya? Dapat menjangkau Menjangkau lebih luas. menjangkau lebih luas, daerah yang lebih luas. Contohnya cermin cembung ada di mana? Di jalan atau di persimpangan, lalu di spion. Ya. Sepi. Spion. Kan ada ceritanya itu ya spion ya. Nah, itu yang menciptakan adalah Pak Yono ya. Wow. Pak Yono sepi nih dulu Menciptakan spion adalah Pak Yono. Spion sepi ya, akhirnya pakai saja spion. Lanjut. Berikutnya itu adalah namanya lensa cekung. Nah, ini namanya apa? Ini gunanya yang ada lampunya itu loh. Berarti bagian yang untuk membuat arah lampu ke depan namanya apa namanya ini? Kita ada bahas cembung ya, cermin cekung tadi. Cermin namanya, ya ini namanya cermin cekung. Sekarang kan tadi kan cermin cembung, sekarang cermin. Iya, Bapak bilang lensa cembung. Oh, keliru. Bukan lensa ini ya. Bukan lensa tapi cermin. Tadi bilangnya cermin cekung, sekarang cermin cekung lagi. Oh, iya ta? Tadi saya bilang apa yang ini? Cermin cembung ya. Berarti saya salah ucap tadi. Kalau yang ini namanya cermin cembung, yang ini namanya cermin cekung. Nah, contohnya kepada ini namanya apa namanya? Yang tadi bilangnya cermin cekung atau lensa cembung. Oh, keliru. Ya, oke. Jadi yang ini namanya cermin cekung, namanya adalah yang ini. Contoh yang satu, reflektor. Apa itu reflektor lampu? Gunanya apa reflektor lampu itu? Tadi sudah saya ucapkan. Untuk membuat, iya, untuk meluruskan cahaya. Iya, untuk mengarahkan sinar lampu pada satu arah, ya. Jadi kan kalau lampu itu misalkan dia itu berpijar, itu kan lampunya kan gitu ya? Menyebar ya, agar tidak menyebar karena tujuannya adalah untuk menyinari bagian depan dari mobil atau sepeda motor, maka dibuatlah cermin cekung yang namanya reflektor ini ya. Kalau ini namanya apa ini? Kalau ini namanya ini. Ini namanya itu cermin parabola ya. Oh, cermin parabola cermin parabola. Ini gunanya pada misalkan di PLTS ya. Apa PLTS itu? Pembangkit listrik tenaga surya ya. Jadi suryanya atau cahaya mataharinya nanti bisa dengan menggunakan cermin ini akan terkumpul pada satu titik ya. Surya siapa, Ustaz? Kenapa? Surya siapa? Surya itu adalah nama lain dari matahari, bukan nama orang. Udah kirain Surya nama orang.
Pembangkit listrik tenaga surya. Surya itu nama lain dari matahari. Nah, sekarang apa sih sebenarnya sifat-sifat dari cermin cekung? Apa aja yang pertama? Dengan ruangannya. Terbalik. Iya. Dia bisa diperbesar, bisa diperkecil. Bisa nyata, bisa maya. Bisa tegak, bisa terbalik. Lo bagaimana terus mempelajarinya ini kalau begitu? Kalau jauh nyata Tergantung terbalik. sama tempat bayangannya ya. Jadi ada berapa bagian atau berapa jenis? Ada 5. Ada 5. Ya. Wow. Nah, jadi Apa itu? sifat bayangan ya. Nah, Wah. yang pertama bila benda bagaimana? Dekat. Nah, kalau benda tempatnya Maya itu tegak, dekat, itu apa aja? Maya tegak, diperbesar. Maya, terus tegak, Tegak, diperbesar. lalu diperbesar. Nah, ini sifat yang pertama. Jadi kalau bendanya terlalu dekat, nanti bendanya itu tidak akan terbalik, tapi tegak ya. Tapi maya dan diperbesar. Sifat yang kedua bila Jauh. benda jauh. Jauh. Nah, tadi bendanya dijauhkan. Apa yang terjadi sifatnya? Nyata Nyata. terbalik. Terus Terbalik diperbesar. Diperkecil. Nyata terbalik kira-kira di Diperkecil. ini kalau sangat jauh ya. Nyata terbalik terus diperkecil. Nah, ini bendanya jauh, dalam kurung ini adalah di ruang berapa? Ruang 3. Nah, kalau bendanya jauh di ruang 3. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Mau nyata dulu, Pak. Nah, keadaan yang ketiga. Bila, oh ya, yang kalau bendanya dekat ini maksudnya adalah di ruang berapa? Di ruang 1. Nah, nanti akan kita perjelas apa itu maksudnya di ruang 1, di ruang 3, begitu ya. Ada gambarnya. Nanti ada gambar-gambarnya. Kemudian bila benda jauh, nah tapi jauhnya ini tidak terlalu jauh ya, berarti dia di ruang berapa? Kalau tidak Ruang terlalu kedua. ruang 2. 2. Nah, jadi bendanya di ruang jauh tapi masih tidak terlalu jauh, artinya di ruang 2, yaitu bentar ya, ini karena ada coretan, ntar saya hilangkan dulu coretannya. Oke, apa aja? Yaitu nyata, terbalik, lalu bukan diperkecil tapi diperbesar. Itu sifat yang ketiga. Masih ada 2 sifat lagi. Apa aja? Wah, tempatnya enggak cukup ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang berikutnya. Mau nyatet. Oh, masih mencatat. Ya, silakan. Mau nyatet, dulu. Ustaz. Boleh. Jadi sifatnya banyak ternyata ya. Ada 5. Wah. Gimana caranya supaya hafal ya? Bentar, Ustaz, belum. Belum. Nanti kamu Belum. Bentar. Kalau di ruang 4 apa, Pak? Kalau di ruang 4 bisa enggak? Di ruang 4 bendanya di ruang 4 bisa enggak? Bisa aja. Tidak bisa. Karena arti Tidak di bisa. ruang 4 itu adalah artinya dia ada di belakang Cermin cembung. cermin. Bendanya Tadinya di cermin belakang cembung. cermin kan enggak bisa kan ya? Ada benda di belakang cermin enggak bisa. Ya, ruang 4 itu nanti ruang maya ya. Wow.
Oke, sudah ya. Bentar, bentar, Ini belum. yang keempat, bila benda di pusat kelengkungan. Oh, berarti di R-nya, Ustaz. Nah, berarti bukan di R-nya tapi di M. Di M. Nah, di pusat Oh, kelengkungan. di M. Ah. Oke. Oke, sebentar ya, karena ini ruangannya kurang, saya tambah dulu tempatnya. Karena ini kalau slide berikutnya sudah masuk ke ke benda yang lain ya. Padahal ini kita kurang tulisannya. Jadi saya stop sebentar ya, ditunggu sebentar saja. Saya tambah dulu untuk Mau screenshot. Pak, kuisnya ya lupa, sebentar, Pak. sebentar, Iya. Kuis. sebentar ya. Kuis. Kok ada kuis? Maaf. Ini siapa yang ada kuis? Pesan yang ada kuis itu kalau ada kuis humor dan mekar keluar. Oke. Jadi ini saya akan taruh di belakangnya ya, di sini ya. Jadi berikutnya di ruang berapa? 4. Di ruang 4. 5. 5. Sebentar. Pak, emang ada ya, Pak, ruang 5. Oke, berikutnya akan saya, jadi kalau di ruang M ya, jadi ini keberapa ini? Tadi keempat. Nah, keempat bila benda berada di pusat apa tadi? Pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan. Atau disebut sebagai M. Ya. M. Maka bayangannya sifatnya apa? Ya. Nanti nyata. Nyata. Kalau nyata berarti gandengannya apa? Terbalik. Terbalik. Jadi nyata itu gandengannya terbalik ya. Lalu di sini karena di pusat kelengkungan itu Sama besar. sama besar. Wow, sama besar. Ya, sama besar. Dan sifat yang kelima bila benda Pak, yang lengkungan itu berada di, ya ini M ya. Pak. Kenapa? Itu M atau N sih, Pak? M. Saya hapus lagi. Ini tulisannya panjang terlalu bagus apa ya? Wow, terlalu bagus. Oh iya, tulisannya Suaraku terlalu mantul. bagus itu tidak terbaca. Contohnya tulisan Pak Dokter ya. Ya bisa kebaca apa enggak? Pak Dokter. Bisa, tapi sulit. Harus pakai otak. Iya. Oke, sekarang yang kelima, bila benda berada di mana yo yang kelima ini? Tahu. Di R. Fokus. Di titik fokus. Titik fokus. Di F. Nah, apa yang terjadi? Jawabannya adalah tidak terbentuk bayangan. Tuh, bayangan. Jadi bayangannya tidak Very good. ada. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ustaz. Nggak ada. Cara dulu. Ustaz, ini kenapa kok ada yang ngechat kuis kapan? Ya, jangan ngechat ya. Kok kuis? Perasaan kuis ya? Iya, nanti aja kuisnya. Ini kan Oke, sudah? belum. Oh, belum. Sudah. Ada tambahan. Dah. Udah, Pak. Oke, nanti di sini apa sih Pak maksudnya ruang 1 2 3 itu apa sih Pak? Misalkan kamu punya yang namanya cermin cekung gini ya. Nah, ini cermin cekung misalkan ya. Nah, seperti ini. Misalnya.
Misalnya ya cermin cekung, maka di sini pusat kelengkungannya atau kalau kita teruskan ini ya kan, kalau kita teruskan kan berupa lingkaran gitu kan ya. Iya. Ya kan ya. Maka pusat kelengkungannya di sini itu disebut sebagai titik M. Nah, Oh, Oh, lalu setengah dari M ini, setengahnya ya, ini disebut sebagai titik fokus. titik 4. Nah, titik Oh, fokus. fokus. F. F ya. Oke, ada pertanyaan? Fokus. Nggak Fokus. Mm. Lulala. Lalu ruang 1 itu di mana ruang 1? Di ruang 1 itu Ruang adalah 1 ruang antara cermin di belakang. ini dengan F. Ini adalah ruang 1. Nah, ya. Wow. Ruang 2 yang mana? Ruang 2 antara M dengan F. dan M. Nah, itu ruang 2. Pak, itu cermin atau lensa, Pak? Cermin, gambar ini itu dulu. cermin ya. Lalu ruang Oh, 3 Ustaz, yang itu nggak kebalik, Ustaz. kenapa? Oh ya, betul. Nggak jadi. Nah, ya, ini ruang 3. Lalu bagaimana ruang 4? Ruang 4 itu di Ruang 4 di belakang. cermin. Lompat itu di belakang. Nah, di belakang cermin. Kalau R-nya di mana, Ustaz? R-nya, R itu sama dengan R. M. Maksudnya radius atau R jari-jari ya. Nah, jadi kalau nanti ada bilang R atau jari-jari, maka ini sama dengan panjang dari M atau pusat kelengkungan. Nah, jadi sini ada titik fokusnya di sini. Oke, ada pertanyaan? Oh, Ada. belum. Jangan diganti dulu slide-nya. Aku belum selesai. Oke. Belum. Jangan screenshot, saya mau catat. Enggak masih tentang laptop sumpah. Aku nggak tahu screenshot. Ya, enggak apa-apa, catat boleh, screenshot boleh. Nanti saya beri PDF-nya kok. Wow. Baik. Oke, sudah? Belum. Sudah. Belum. Sudah. Ah, sebentar. Bentar lagi, Ustaz. Oke, Wow, dihilangin. bisa dilihat ini? Hilangin. Padahal aku belum nyatet. Loh, enggak, ini masih ada Cuma loh. screenshot. Bagus. Masih ada. Oh, Oke, selanjutnya, jadi misalkan begini ya, misalkan benda itu ada di, ini kita perjelas. Kenapa kok saya perjelas? Karena kalau kamu paham ini, kalau kamu paham tentang cermin cekung, sekaligus nanti kamu akan paham tentang lensa cembung. Karena nanti persis, ya, karena cermin cekung kebalikannya lensa. Oke. Nah, misalkan ya, tadi yang sifat yang pertama, apabila dia berada di mana tadi yang pertama? Di ruang 1, ya. Kalau dia ada di ruang 1, misalkan bendanya dari seperti ini ya. Nah, ini titik F-nya, ini titik M-nya. Maka nanti cahayanya begini, lalu akan dipantulkan ke titik fokus. Ya. Nah, lalu ini diteruskan. Ada pertanyaan? Lalu nanti ada cahaya melewati titik ini. Nah, terus kena ini, maka dia akan terjadi di sini. Nah, itu yang pertama. Apabila bendanya di ruang 1. Kalau bendanya berada di ruang 2. Atau ini kita pelajari kapan-kapan aja ya. Karena ini lebih lama ini. Oke, kita pelajari kapan-kapan aja yang ini ya. Nah, karena ini butuh waktu yang lama. Kita lanjut saja ke sini. Ya. Ini namanya kalau sudah cermin, berarti berikutnya adalah lensa. Namanya berarti ini lensa apa? Lensa cekung. Oh iya. Nah, ya. Yang ini kalau cekung-cekung ini namanya adalah biconvex apa biconcav? Biconcav. Kalau 2 berarti biconcav, artinya cekung-cekung. Kalau cekung dan datar namanya adalah
Namanya plan konkav. Nah, plan itu artinya adalah apa? Datar. Pelan. Kemudian yang ketiga yang ini namanya berarti apa? Namanya konkav konvex. Jadi konkav konvex artinya adalah satunya cekung, satunya baik. Yang ini contoh dari bikonkav. Bikonkav. Yaitu di mana itu contohnya? Kalau- Di kacamata. Kalau cermin cembung itu bikonvex ya Ustaz. Kalau cermin cembung bikonvex. Konvex ya. Sifatnya bagaimana ini sifatnya? Lensa cekung ini sifatnya apa? Menyebarkan bayangan atau memusatkan bayangan. Mengumpulkan. Kalau cekung ini menyebarkan. Menyebarkan bayangan. Oh, menyebarkan. Menyebarkan Nanti kalau bayangan. cembung itu mengumpulkan. Ya, mengumpulkan. Jadi nanti kalau ada seperti ini, ya maka dia akan menyebarkan begini. Oke, itu ya cermin lensa cekung ya. Nah, sifatnya bagaimana? Sifat bayangannya dari lensa cekung ya apa? sama. Berarti Ya, sama sifatnya kayak akan tadi. sama seperti cermin cembung. Sama seperti cermin cembung Cembung. atau cekung, Ustaz. Nah, kalau lensa Cembung, cekung siap. sama seperti cermin cembung karena mereka dijuluki sebagai cermin atau lensa positif. Oh, Oh, berarti lensa kembar. sorry, keliru, kebalik. Lensa negatif. Ya, Negatif. Jadi cermin cembung Negatif. itu negatif, ya. Lensa cekung itu juga lensa negatif. Sifatnya sama. Apa aja berarti tadi? Seperti cermin cembung. Maya, sama terus besar. Tegak, terus Diperbesar. diperbesar apa Membesar. diperkecil? Diperkecil. Diperkecil. Ini loh kalau kamu masih lupa. Oh iya. Nah, ini kan Maya tegak diperkecil. Ini cerminnya cermin Iya. negatif ya. Cembung. Negatif. Jadi cermin cembung sama seperti lensa cekung. Oke, sampai sini ada yang tanya? Tidak ada. Berikutnya. Mau tanya, jangan dimatiin dulu. Jangan. Kenapa? Ustaz. Belum nyatet. Oh, belum nyatet. Sama mau screenshot. Bentar, Pak. Screenshot. Oke, sambil nyatet kita kuis dulu. Siap, kuis. Tebak-tebakan ya. Saya akan bersemangat untuk ini. Sudah siap? Ya, sudah pastinya. Kuman yang paling bersih. Oh, yang dimaksud cermin cekung sama dengan lensa cembung itu gini tahu Ustaz. Iya, sifatnya Tapi maksudnya. kebalik gitu. Sifatnya sama. Tapi kebalik. Apanya kebalik? Oh, tak kirain. Sama. Enggak jadi. Jadi dia itu sifatnya sama. Maka sebutannya untuk lensa cekung adalah lensa negatif. Cermin cembung juga namanya cermin negatif. Sifatnya sama, yaitu Maya tegak diperkecil. Gitu ya. Diperkecil. Oke, tadi pertanyaannya. Ini kenapa sih Reza Yusuf ini chat enggak jelas. Kuman apa yang paling bersih? Hah? Kuman yang aku mandi. Mandi pakai sabun. Itu adalah kuman yang paling pakai bersih. sabun. Iya, benar. Baik, berikutnya. Lagi Ustaz. Cuma Lagi. satu doang. Lagi masak satu doang tadinya tuh banyak. Iya. Bentar. Lagi memikir.
Ada berapa huruf kah dalam abjad? Ada berapa? Satu lah. Ada berapa huruf kah dalam abjad? Ayo, coba dihitung. 26. Nol. Lima. Iya, jawabannya 5, Ada yaitu berapa huruf? A, B, C, A, D. Jadi ada 5. Iya, oke. Ada pertanyaan? Ada? Lanjut. Lanjut. Pocong Lanjut. Pocong yang disukai ibu-ibu. Pocongan harga. Pocongan harga. Udah lama itu Ustaz, udah old itu Ustaz. Jangan ditanyain. Oh, sudah old ya. Pocongan harga. Kera apa yang warnanya hijau, biru, dan ungu? Kera apa? Kera apa yang warnanya hijau, biru, ungu? Kerangi. Kerangi. Kerangi atau pelangi? Oh, enggak sih, bukan kerangi, enggak ada pelangi lah. Ayo apa yuk? Keramik. Oh, keramik kan. Kera apa yang warnanya warna-warni? Iya, warnanya warna-warni. Jawabannya Kerayon. Warna-warni. Kerayon. Kerayon. Spion. Baik ya, kita lanjut. Berarti ini ya. Kerayon. Kalau ini berarti namanya adalah Di konvek. konvek. Nah, berarti namanya pelan konvek. Pelan konvek. Kalau ini berarti namanya konvek. Konkav. Nah, Konvek konkav. kemudian kalau ini lensa apa namanya? Berarti ini lensa cembung ini ya. Lensa cembung. Sifatnya bagaimana? Sifatnya Sama dengan lensa mengumpulkan atau cermin cembung. menyebarkan? Cermin cekung. Itu mengumpulkan. mengumpulkan bayangan sifatnya ya. Atau mengumpulkan cahaya. Lalu sifat bayangan berarti akan sama dengan lensa. Sifat bayangannya sama dengan cermin cekung. Cermin cekung. Jadi sifatnya nanti akan sama seperti Maunya terus cermin cekung. Cembung. Nah, dia disebut juga sebagai lensa cembung ini disebut sebagai lensa positif. Cermin cekung juga namanya cermin positif. Bayangannya berarti ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Masih ingat tadi? 5. Perlukah dicatat? Perlukah dicatat lagi? Sudah, Ingat. karena sama ini ya, karena sama. Jika di ruang 1 maya tegak diperbesar, kalau di ruang 3 nyata terbalik diperkecil, kalau di ruang 2 nyata terbalik diperbesar, kalau di M nyata terbalik sama besar, kalau di titik fokus tidak di bayangan. Tidak terbentuk bayangan. Kemudian ada lagi tambahannya ya, apabila kalau ruangan ya, jadi ruang benda itu kalau ditambah ruang bayangan Sama dengan 5. nah, itu akan sama dengan 5. 5. Contohnya benda di ruang 1 maka bayangannya terbentuk di ruang 4. Kalau bendanya di ruang 2 maka bayangannya terbentuk di ruang 3. Kalau bayangan di ruang 3 maka terbentuk di 2. 1. Dan ini juga bisa ditentukan untuk lebih besar apa lebih kecil bayangannya. Contohnya misalkan dari ruangan 1 nanti bayangannya terbentuk di ruang 4, pasti nanti diperbesar. Ya. Kalau di ruangan 2 dia terbentuk di ruangan 3 pasti juga diperbesar. Nah, dan kalau di ruang 3 masuk di ruang 2 bayangannya maka nanti diperkecil. Oke, ada pertanyaan di sini?
Ada Pak. Tidak ada. Baik, tentang masalah lensa. Bentar, jangan dilanjutkan dulu. Kalau masalah lensa ini atau alat optik ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Ya. Kemudian pada hari Minggu yang akan datang itu kita adakan tes, Ya. tapi khusus untuk yang ikut pembinaan yang di sini ya. Jadi hanya terbatas. Nah, silakan nanti hari Minggu sekitar pukul 9 bisa dikerjakan mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam terserah kamu ya. Sampai jam pokoknya 9 pagi sampai 9 malam. Satu kali ada dua ya, ada 2 tes ya, tapi tidak banyak-banyak, masing-masing ada 20 soal saja. Kurang apa enggak? 40 berarti. Ada Tidak. 20 apa? 20 IPA dan 20 matematika. Aku pernah Kalau misalkan Pak saya sih aku cuma ada ngerjain kegiatan. IPA doang nggak apa-apa Ustaz. Kenapa? Kalau cuma ngerjain yang IPA doang nggak apa-apa. Boleh ngerjakan IPA doang, boleh matematika doang, boleh dua-duanya, boleh. Iya, Pak. Tidak ngerjakan pun tidak masalah ya, karena ini hanya sebagai latihan saja. Nanti kita laporkan, dilaporkan. Baik, untuk berikutnya nanti masih ada tentang masalah bagian dari yang namanya mikroskop. Nah, akan kita bahas pada pertemuan yang akan DHIJKLMN. Oke, demikian dari Pak Iman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ketemu pada pertemuan yang akan datang dan saya akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat istirahat. Wow, langsung live semua. Aku tidak akan live sebelum Pak Enjang live.